Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sukses selalu, salam kepegawaian. Pada kesempatan ini, kami Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis mencoba menyampaikan sebuah video singkat tutorial praktis bagaimana pengelolaan kinerja aparatur sipil negara berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang bagaimana menyusun SKP di tahun 2022. Pengelolaan kinerja berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini terdiri dari perencanaan kinerja yang dimana di dalamnya terdapat klarifikasi ekspektasi dan penetapan kinerja, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, dilakukan pemantauan dan pembinaan melalui pengembangan kinerja dan pemberian umpan balik berkelanjutan, serta dilakukannya evaluasi kinerja. Sebelum kita mencoba menyusun sasaran kinerja untuk tahun 2022, ada beberapa istilah mungkin yang nanti perlu kita jelaskan. Di antaranya adalah pejabat penilai, yakni atasan langsung. Kemudian nanti ada istilah jabatan pimpinan tinggi pratama, JPT. Untuk daerah itu mulai dari Pak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan mungkin juga Direktur. Kemudian PUKM, Pimpinan Unit Kerja Mandiri. Ini adalah pimpinan unit yang telah mampu mengelola sumber dayanya, keuangannya, kepegawaiannya secara mandiri. Dalam hal ini misalnya adalah pimpinan kecamatan, yaitu camat. Kemudian juga barangkali direktur rumah sakit. Ini termasuk pimpinan unit kerja mandiri. Selanjutnya pejabat administrator, inilah pejabat setara eselon 3. Kemudian pengawas, ini pejabat yang setara eselon 4. Kemudian JF, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian pelaksana, ini adalah staf non-eselon. Kemudian berdasarkan pasal 4 Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 bahwa pengelolaan kinerja pegawai ini ditujukan bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu biasa kita sebut dengan P3K. Baik Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami coba mengambil contoh bagaimana penyusunan SKP di lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu dalam menyusun SKP di lingkup kerja masing-masing. Langkah pertama adalah dengan melihat keseluruhan organisasi. Dalam hal ini bisa melalui perjanjian kinerja di awal tahun untuk tahun yang berkenaan. Di sini kami contohkan perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis tahun 2022, di mana di PK tersebut tujuannya adalah mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dengan 3 sasaran serta 4 indikator program dan target yang sudah ditentukan. Nah, karena prinsip penyusunan SKP ini sama dengan prinsip penyusunan SKP tahun-tahun sebelumnya, bahwa SKP disusun menggunakan prinsip top down, dari atas ke bawah. Pertama sekali kita harus menyusun SKP pucuk pimpinan terlebih dahulu.
Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. SKP, kepala badan, kepala dinas, kemudian camat, ataupun barangkali direktur RSUD, ini kita susun berdasarkan perjanjian kinerjanya. Dengan langkah-langkah yang sangat mudah dan praktis, bahwa perjanjian kinerja ini langsung kita tuangkan ke dalam format sasaran kinerja pegawainya. Dalam hal ini kami contohkan kita menggunakan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Karena untuk SKP 2022 sebenarnya ada dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan hasil kerja kuantitatif dan pendekatan hasil kerja kualitatif. Perbedaannya ada pada deskripsi target dan capaian. Jadi untuk SKP JPT atau pimpinan tertinggi di organisasi, kita tinggal menuangkan apa yang ada di dalam perjanjian kinerja tadi ke dalam format SKP yang sudah disediakan. Kita lihat beberapa kolom untuk SKP pimpinan tinggi, jadi dari rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target, dan perspektif. Nah, mungkin dari tahap SKP kita dari tahun sebelumnya mungkin agak ada perbedaan di sini. Ada penambahan kolom perspektif untuk SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Baik, sekarang kita lihat rencana hasil kerjanya adalah dengan memindahkan sasaran yang ada di perjanjian kinerja. Sasaran 1, 2, 3 kita pindahkan ke dalam rencana hasil kerja. Jadi ada 1, 2, dan 3. Kemudian juga indikator kinerja individunya, apa yang tadi menjadi indikator program itu dituangkan dalam SKP menjadi indikator kinerja individunya. Tadi di PK ada 4 item. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam format SKP. Kemudian juga dalam penentuan target, nah, kita tinggal memindahkan target yang ada di perjanjian kinerja ke dalam format SKP. Selanjutnya, dari perjanjian kinerja, dari sasaran perjanjian kinerja pimpinan tinggi, barangkali ada yang belum komprehensif, artinya belum mengakomodir semua lini dalam sebuah organisasi. Ini dapat kita tambahkan di format SKP. Misalnya kami di Badan Kepegawaian Pendidikan Multifungsionalis ini dari 3 rencana hasil kerja kepala badan tadi ditambah 1 meningkatnya kualitas penyelenggaraan, perencanaan, dan pelaporan kinerja internal perangkat daerah. Ini nantinya adalah yang akan diintervensi oleh sekretariat badan atau dinas. Kemudian juga di rencana kinerja JPT ini juga bisa memuat direktif dari atasan langsung yang itu juga dituangkan menjadi rencana hasil kerja. Nah, ini untuk rencana hasil kerja utama dari JPT, itu kepala badan. Kemudian untuk komponen rencana kerja utama, rencana kerja tambahan berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, bahwa perbedaannya adalah pada tingkat prioritasnya, yang mana kinerja dengan prioritas tinggi itu dimasukkan ke dalam kinerja utama, kemudian
rencana kinerja dengan prioritas rendah itu bisa dimasukkan ke dalam rencana kinerja tambahan. Nah, yang menentukan prioritas tinggi dan rendah ini adalah pejabat penilai. Baik, Bapak Ibu. Kemudian, sebagaimana tadi apa yang terdapat dalam perjanjian kinerja sudah kita tuangkan ke dalam SKP JPT. Selanjutnya tinggal menambahkan pada kolom perspektif. Pada kolom perspektif itu terdapat berapa perspektif. Ada penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Penerima layanan ini kita tentukan bahwa perspektifnya adalah penerima layanan adalah ketika merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan atau stakeholder. Ini dengan melihat indikator kinerja individunya. Kemudian juga perspektif proses bisnis. Ini adalah indikator kinerja atau rencana hasil kerja yang merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, perspektif penguatan internal. Ini adalah rencana kinerja atau indikator kinerja individu yang merefleksikan kemampuan organisasi untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian tujuan organisasi. Perspektif ini penting sebagai bentuk investasi jangka panjang. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir, perspektif anggaran. Ini yang merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ini harus ada dalam setiap SKP pejabat pimpinan tinggi atau unit kerja mandiri. Nah, makanya di sini kita contohkan untuk meningkatnya pengembangan kompetensi ASN dengan rasio PNS berpendidikan tinggi, targetnya 1,65%. Ini dalam perspektif proses bisnis dan anggaran. Di sini tentu kita harus mempersepsikan bahwa adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam meningkatkan pengembangan kompetensi ASN. Kemudian adanya perbaikan yang menghasilkan keluaran berupa nilai tambah dengan meningkatnya kompetensi ASN. Dan begitu selanjutnya. Nah, ini untuk hasil kerja atau rencana hasil kerja jabatan pimpinan tinggi. Kemudian untuk SKP tahun 2022, di mana sebelumnya kinerja dan perilaku itu dipisahkan, tapi di format di tahun 2022 kinerja dan perilaku menjadi satu kesatuan, di mana perilaku kerja itu sudah menggunakan standar perilaku berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sudah baku Bapak Ibu, sudah tidak perlu kita susun secara mandiri, ini sudah ditentukan dan sudah baku. Cuman mungkin boleh ditambahkan ketika ada ekspektasi khusus dari pimpinan atau pejabat penilai. Misalnya untuk aspek berorientasi pelayanan, selain yang sudah ditentukan ini, apalagi yang menjadi harapan pimpinan atau pejabat penilai boleh ditambahkan di sini. Nah, sampai di sini
selesailah penyusunan SKP pimpinan jabatan tinggi pratama atau kepala badan, kepala dinas, barulah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat penilai kinerja. Nah, kemudian di SKP tahun 2022 juga nanti harus dibuatkan manual indikator bagi SKP pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri ini pada setiap rencana hasil kerja. Nah, ini perlu disusun khusus bagi SKP pejabat pimpinan tinggi. Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 6, bahwa penyusunan rencana atau penyusunan SKP berupa perencanaan kinerja itu terdiri dari klarifikasi ekspektasi dan penetapan. Nah, untuk itu, untuk menurunkan SKP pimpinan tinggi ke unit atau pimpinan unit yang ada di bawahnya, terlebih dahulu yang wajib dilakukan adalah dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai yang ada di bawahnya. Dengan dialog kinerja inilah nanti dapat ditentukan ekspektasi dari seorang pimpinan, kemudian dilakukan klarifikasi serta disepakati rencana kinerjanya. Nah, untuk melakukan hal itu melalui dialog kinerja, kita menggunakan metrik peran dan hasil, sama seperti SKP kita pada bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Metrik peran hasil ini adalah pembagian peran dari setiap lini, dari setiap unit, dari setiap pegawai, dari atas ke bawah. Nah, di kesempatan ini kami contohkan metrik peran hasil dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis kepada Sekretaris Badan, kemudian ada 3 bidang dan 1 kepala UPT. Nah, ini yang ini adalah satu level di bawah kepala badan. Artinya untuk pegawai-pegawai atau jabatan-jabatan yang berada langsung di bawah kepala badan. Nah, di sini kita bisa masukkan rencana hasil kinerja, rencana hasil kerja JPT. Tadi ada 4 dengan masing-masing indikator kinerja individunya. Nah, di sini misalnya tadi untuk meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja individu adalah peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian. Nah, disinilah perlunya dialog kinerja antara atasan dan bawahan. Dan dari dialog kinerja ini dapatlah dilakukan klarifikasi serta ekspektasi dari pimpinan dan dituangkan ke dalam metrik peran hasil ini melalui bahasa capaian-capaian. Misalnya, ini bagi seorang sekban untuk peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian, salah satunya seorang sekretaris badan, itu capaiannya berupa terlaksananya koordinasi pelayanan kepegawaian ke setiap bidang. Nah, tentunya seperti itu. Ini salah satu capaiannya yang dituangkan dalam metrik peran hasil. Kemudian untuk capaian selanjutnya, seorang sekretaris tentunya berada di internal perangkat daerah. Makanya kita tentukan bahwa rencana kinerja
kepala badan yang diintervensinya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan, perencanaan, pelaporan kinerja internal perangkat daerah. Nah, capaian seorang sekretaris berupa meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kinerja internal perangkat daerah. Nah, ini sudah dibagi peran seorang sekretaris, di mana dua peran masing-masing mengintervensi dua rencana kinerja kepala badan. Selanjutnya kami contohkan juga untuk kepala bidang penilaian kinerja, penghargaan dan pemberhentian. Ada satu bidang di mana bidang ini intervensinya adalah pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Bentuknya adalah meningkatnya pelayanan penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian. Nah, ini intervensinya. Kemudian juga karena bidang ini tupoksinya adalah yang berkaitan dengan disiplin dan kinerja, tentu capaiannya berada di rencana kinerja pimpinan yang berupa meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur, yaitu terlaksananya program pembinaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk satu rencana kinerja atasan itu bisa saja diintervensi oleh satu atau lebih rencana kinerja pegawai di bawahnya. Nah, setelah peran dan hasil ini terbagi dari semua lini, ini kita contohkan hanya dua, sekretaris dan kabid PKPP. Apa yang tertera di metrik peran hasil inilah yang menjadi rencana kinerja yang bersangkutan. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana menuangkannya ke dalam SKP. Nah, tentu ini menjadi rencana kinerja sekretaris nih, yang nanti dituangkan ke dalam SKP sekretaris. Nah, pada video ini kami contohkan rencana kinerja kabid PKPP yang sudah tersusun di metrik peran hasil. Kita coba tuangkan ke dalam form SKP. Nah, jadi Bapak Ibu, perbedaan format untuk SKP tahun 2022 ini hanya dalam bentuk dua format, yaitu format antara SKP JPT, pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, itu berbeda dengan format SKP administrator, pengawas, dan juga fungsional. Jadi untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pelaksana itu format SKP-nya sama. Yang berbeda hanya JPT dan unit kerja mandiri. Di mana perbedaannya di sini penambahan kolom di sebelah kiri, ada rencana hasil kinerja yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja yang bersangkutan, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Nah, dari MPH yang sudah kita susun tadi, bahwa rencana kinerja kabid PKPP ini terdapat 3 buah rencana kinerja. Ini langsung kita masukkan ke dalam format SKP-nya. Nah, kita lihat tadi, untuk meningkatnya pelayanan penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian itu mengintervensi meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Ini kita pindahkan. Rencana kinerja yang diintervensi adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Ini adalah rencana kinerja kepala badan, dan ini adalah rencana kinerja kepala bidang PKPP. Ada 2. Kita lihat tadi di MPH, ini
ada 2 intervensi terhadap rencana kinerja ini. Makanya kita pindahkan ke format SKP-nya. Nah, kemudian dari MPH juga dapat kita lihat tadi bahwa Kabid PKPP ini mengintervensi 2 rencana kinerja kepala badan. Nah, ini untuk meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur, kita masukkan ke sini. Nah, kita pindahkan apa yang menjadi capaian kepala bidang tadi, kepala bidang BKPP, itulah menjadi rencana kinerjanya di SKP-nya. Nah, setelah itu baru kita tentukan indikator kinerja individunya. Bapak Ibu yang kami hormati, indikator kinerja individu ini adalah pernyataan yang mengukur hasil rencana hasil kerja ini dari yang ditinjau dari beberapa aspek. Jadi ada kuantitas, kualitas, waktu, dan mungkin juga biaya. Nah, untuk SKP 2022 dimungkinkan hanya dari satu aspek, karena ketika menentukan aspek dan pernyataan indikator kinerja individu serta targetnya, ini kita harus pertimbangkan nanti ketika realisasi dan umpan baliknya, realisasi dan umpan balik serta bukti atau bukti dukung. Jadi ini harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Misalnya ini untuk kepala bidang, untuk kepala bidang penilaian dan evaluasi kinerja. Untuk meningkatnya penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian, ini dapat diukur melalui persentase secara kualitas penyelesaian permasalahan dan evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian. Misalnya ditargetkan dalam bentuk persen, ini boleh karena persentase. Mungkin kalau di sini jumlah program, maka di sini disebutkan jumlah programnya berapa. Nah, dalam menetapkan target untuk pejabat administrator ke bawah, administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana, ini hindari untuk penetapan target yang mutlak. Ini kecuali bagi yang berhubungan dengan nyawa manusia, ya. Seperti biasanya target kinerja di bidang kesehatan. Kalau yang administrasi ini diupayakan untuk tidak mutlak. Artinya ada kemungkinan capaian ini dia melebihi apa yang ditargetkan. Ini untuk SKP kepala bidang. Nah, jadi kita tinggal menentukan aspek dan indikator kinerja individu serta target. Nah, selanjutnya sama seperti format SKP JPT yang tadi kita jelaskan, bahwa perilaku kerja itu menyatu dalam SKP pegawai yang bersangkutan. Yang kita lihat juga masih sama seperti yang SKP JPT, menggunakan standar perilaku kerja berakhlak. Ini sudah baku. Kemudian juga di sini juga boleh ditambahkan ekspektasi khusus pimpinan. Misalnya ini dicontohkan di dalam hal aspek adaptif, di mana di aspek adaptif itu ada indikator cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, kemudian bertindak proaktif. Dari 3 yang dinilai ini, anggaplah pimpinan mempunyai ekspektasi khusus terhadap kepala bidang ini, misalnya terbuka terhadap perubahan dan kreatif menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi yang disebabkan perubahan tersebut. Nah, ini misalnya. Ini boleh ditambahkan sebagai ekspektasi khusus pimpinan. Ya, selanjutnya ya sama seperti yang JPT tadi, ditandatangani oleh pegawai yang dinilai, kemudian oleh pejabat penilai. Selanjutnya, setelah SKP disusun,
sini juga di SKP 2022 perlu juga disampaikan lampiran sasaran kinerja pegawai ini, lampiran SKP-nya. Kalau ini diperlukan, kalau memang ada kebutuhan atas dukungan sumber daya, kemudian bagaimana skema pertanggungjawaban dan konsekuensinya, ini perlu didokumentasikan di sini. Ini untuk Kabid kami contohnya ini tidak diperlukan lampiran karena dianggap dengan ekspektasi pimpinan dan rencana kinerja yang sudah disusun ini sudah tidak memerlukan lagi dukungan sumber daya yang lain. Artinya sudah cukup. Misalnya kalau memang dibutuhkan ada satu rencana kinerja mungkin yang memang membutuhkan sumber daya manusia, misalnya butuh seorang programmer, nah, itu perlu disampaikan di sini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selesai untuk SKP kepala bidang. Selanjutnya hal yang sama juga untuk pegawai yang ada di bawah kepala bidang, misalnya Kasubag, untuk yang ada di bawah kepala bagian, Kasih untuk yang ada di bawah kepala bidang teknis misalnya. Kita tetap mengacu kembali kepada metrik pembagian peran dan hasil ini. Jadi misalnya kita baru menyusun SKP Kabid PKPP ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah yang menurunkan kinerja kepala bidang PKPP kepada yang staf atau pegawai yang ada di bawahnya. Ini misalnya ini Kabid PKPP-nya, jabatannya, ini namanya. Jadi untuk tidak membuat ragu, silahkan Bapak Ibu tuliskan nama yang bersangkutan, kemudian jabatannya, kemudian masukkan kembali, pindahkan rencana kinerjanya tadi yang sudah tersusun di atas, seperti ini, ke kanan. Kalau masih ada yang lain silahkan tambahkan. Nah, baru dilakukan lagi dialog kinerja antara kepala bidang dengan pegawai-pegawai yang ada di bawahnya. Nah, misalnya kami di BKPP ada 3 fungsional analis kepegawaian ahli muda, kemudian ada beberapa pelaksana. Nah, ini misal kita ambil contoh saja untuk analis kepegawaian ahli muda, subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja misalnya. Untuk meningkatnya pelayanan penilaian kinerja dan administrasi kepegawaian, seorang subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja punya lebih kurang 5 capaian yang mengintervensi. Ini contoh saja, misalnya terlaksana kegiatan sosialisasi, penyusunan dan penilaian kinerja. Ini kan untuk meningkatkan pelayanan penilaian kinerja. Kemudian terlaksana monitoring dan pelaporan kinerja. Ini sebenarnya capaian-capaian ini adalah berdasarkan uraian kegiatan tugas kita sehari-hari atau rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Nah, capaiannya kita tuangkan di sini. Nah, setelah semua ini terisi masing-masing pegawai, ini tinggal menuangkan ke dalam format SKP sebagaimana tadi yang telah kita contohkan. Ini misalnya untuk analis kepegawaian ahli muda subkoordinator penilaian evaluasi kinerja aparatur. Ini Saudara Irwan Safari. Kita buatkan SKP ke format SKP-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini pegawai yang dinilai, ini pejabat penilainya. Nah, tadi di MPH, metrik peran hasil, kita melihat bahwa fungsional ini, koordinator penilaian dan evaluasi kinerja ini hanya mengintervensi 1 rencana kinerja kepala bidang dengan 5 rencana kinerjanya. Ini kita pindahkan ke dalam format SKP-nya. Rencana hasil kinerja atasan yang diintervensi ada 1. Kemudian ada 5 rencana kerja yang
bersangkutan. Kemudian tentukan aspeknya, indikator kinerja individunya, serta target. Nah, ini tadi yang sama seperti penyusunan SKP sebelumnya, baik itu JPT, kepala bidang maupun yang ada di bawahnya. Nah, begitu juga kalau memang Kasih atau Kasubit atau Kasubag yang memiliki bawahan, yang memiliki pegawai-pegawai yang bekerja di bawahnya, silakan tambahkan di bawah lagi atau di sheet baru ditambahkan, silakan. Tapi polanya seperti ini kira-kira untuk menentukan peran dan hasil masing-masing. Nah, dengan demikian sudah berhasil disusun sasaran kinerja pegawai untuk periode penilaian 3 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, ini yang di awal tahun yang kita sebut SKP biasanya kita kenal. Nah, ini untuk 1 tahun, mulai dari Januari sampai Desember. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya kita akan uraikan bagaimana SKP yang di awal tahun tadi sudah selesai kita susun akan kita turunkan ke dalam format pendokumentasian kinerja yang merupakan output dari umpan balik berkelanjutan, sebagaimana juga biasa kita kenal dengan SKP bulanan, karena evaluasi kinerja periodik kita adalah pada setiap bulan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pemberian atau pembayaran TPP, bahwa TPP salah satu indikator pembayarannya adalah capaian kinerja. Jadi Bapak Ibu, untuk bulanan ini sangat mudah. Kita sudah sediakan form, ada beberapa sheet, timeline realisasi target, evaluasi kinerja bulanannya, kemudian laporan. Jadi untuk timeline ini sangat sederhana sekali. Kita tinggal memindahkan apa yang tadi ada di form SKP yang sudah kita susun untuk 1 tahun tadi. Rencana kinerjanya tinggal kita pindahkan ke form ini. Tadi misalnya contohnya di subkoordinator evaluasi ada 6 rencana kinerja, tinggal kita pindahkan. Kemudian kita tentukan rencana aksinya, uraian tugasnya. Uraian tugas atau rencana aksi ini artinya upaya-upaya untuk mencapai rencana kinerja ini. Kemudian indikatornya. Indikator ini sudah langsung kita ambil dari apa yang ada di SKP. Nah, misal ini contohnya untuk rencana kinerja terlaksana sosialisasi penyusunan dan penilaian kinerja. Nah, rencana aksinya mungkin salah satunya melakukan kajian terhadap regulasi penilaian kinerja dan menyusun rencana kegiatan sosialisasi. Nah, untuk rencana aksi ini terhadap satu rencana kinerja mungkin saja bisa lebih dari satu rencana aksi. Ini tergantung rencana aksinya, rencana kinerjanya Bapak Ibu. Kemudian juga target, ya kita tinggal pindahkan target yang sudah kita tetapkan dalam 1 tahun tadi. Kemudian baru kita pecah dia ke dalam bulanan. Misal nih, untuk rencana kegiatan sosialisasi tadi kita menggunakan 4 zona kegiatan. Nah, direncanakan ini baru dilaksanakan di bulan Mei 1 kegiatan, bulan Juni 2 kegiatan, dan di bulan Juli 1 kegiatan. Kemudian juga untuk rencana kinerja berikutnya, terlaksananya monitoring pelaporan kinerja aparatur. Indikatornya adalah jumlah berkas dokumen pelaporan. Ini rencana aksinya adalah melakukan penghimpunan dan pelaporan kinerja. Jadi dihimpun SKP dari setiap pegawai, baru dilaporkan ke BKN. Ini rencana aksinya. Kemudian targetnya ada 4 berkas. Nah, ini kita mulai dikerjakan di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, karena di April sudah batas akhir pelaporan. Nah, begitu juga selanjutnya Bapak Ibu.
terserah, kalau memang di sini targetnya persen, ya persennya kita pecah. Tergantung apakah dibagi rata setiap bulan atau ada persentase setiap bulan tertentu yang lebih besar. Ini tergantung kepada kepentingan dan keperluan kinerja kita masing-masing. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam form SKP pendokumentasian kinerja. Ini sudah kita sediakan. Formnya seperti ini, Pak Ibu. Ada pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian periodenya pada bulan yang bersangkutan. Ini misalnya Januari, 3 sampai 31 Januari. Nah, kolomnya juga sudah sama seperti apa yang di timeline tadi. Ada rencana kinerja, rencana hasil kerja, rencana aksi, indikator kinerja, target. Nah, kemudian yang perlu dicermati barangkali di sini, realisasi dan bukti dukung. Realisasi ini kita tuangkan kenyataan atau realnya realisasi pekerjaan kita pada bulan itu, ditambah dengan bukti dukungnya apa. Nah, makanya tadi ketika menetapkan target kita harus pertimbangkan ini. Misalnya contohnya jumlah berkas dokumen pelaporan di bulan Januari untuk pelaporan kinerja kita targetkan di Januari itu 1. Ternyata terrealisasi 1 berkas. Berupa apa? Berupa surat edaran nomor sekian tentang ini. Bahwa dalam 1 berkas itu ada surat edaran ini, makanya itu sebagai bukti dukungnya misalnya. Nah, begitu juga selanjutnya sampai semua rencana hasil kerja pada bulan yang bersangkutan kita sampaikan realisasinya untuk diberikan umpan balik oleh pimpinan atau pejabat penilai atau atasan. Nah, umpan baliknya berupa deskripsi Bapak Ibu. Jadi pimpinanlah punya hak dan wewenang memberikan umpan balik di sini terhadap capaian dan bukti dukung yang kita sampaikan. Misal untuk rencana kinerja 1 dengan realisasi dan bukti dukung yang disampaikan, menurut pimpinan bagus. Surat edaran yang merupakan bagian dari berkas pelaporan sudah diterbitkan dan sesuai dengan kebutuhan kinerja. Misal. Nah, begitu selanjutnya. Setelah umpan balik dari hasil kerja ini diberikan, maka ditentukanlah rating hasil kerja. Rating hasil kerja ini ada 3, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Jadi bila sebagian besar atau keseluruhan umpan balik ini pernyataannya positif, berarti ratingnya di atas ekspektasi. Atau apabila sebagian atau separuh atau tidak semuanya positif, barangkali dari 4 ini bisa saja 1 atau 2 yang tidak positif umpan baliknya, mungkin sesuai ekspektasi. Dan sebaliknya, ketika sebagian besar, umpamanya dari 3 dari 4 ini umpan baliknya negatif, positifnya cuma 1, berarti di bawah ekspektasi. Makanya dapatlah rating hasil kerja. Begitu juga rating perilaku, juga diberikan umpan balik sesuai dengan barangkali ada ekspektasi khusus, atau kalau tidak ada ekspektasi khusus, ya sesuai dengan indikator yang sudah disediakan. Silakan, ini menjadi kewenangan atau hak pimpinan atau pejabat penilai untuk memberikan umpan balik. Nah, dari umpan balik yang diberikan juga diberikan rating perilaku. Sama seperti yang tadi, cara menentukannya sebagian besar atau positif atau sebagian besar negatif. Nah, juga ada 3 rating, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah, setelah rating ini ditentukan, baru bisa ditentukan predikat kinerja pegawai yang bersangkutan. Untuk menentukan predikat kinerja harus dilihat dari kuadran kinerja pegawai. Kita lihat tadi contoh di sini, hasil kerja sesuai ekspektasi, kemudian perilaku juga sesuai ekspektasi. Kita tarik, berarti
dia berada di sini. Berarti predikat kinerjanya baik. Nah, demikian Bapak Ibu pendokumentasian kinerja bulanan yang nantinya sampai kepada bulan Desember untuk di akhir tahun ini akan dilakukan evaluasi secara tahunan terhadap umpan balik pada setiap bulan ini yang menjadi nanti penilaian kinerja tahunan kita atau SKP tahunan. Jadi setelah predikat ini diperoleh, kita tuangkan ke dalam format laporan yang sudah kita sediakan di sini. Baik. Nah, selesailah untuk bulan Januari. Begitu juga selanjutnya bulan-bulan berikutnya. Nah, inilah yang menjadi administrasi kinerja kita Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam membantu kita dalam menyusun SKP tahun 2022. Di lain kesempatan di video berikutnya kita akan coba jelaskan bagaimana pemantauan pembinaan sampai kepada evaluasi tahunan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.